Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Balikpapan. Ini adalah episode perdana di podcast KPU Kota Balikpapan dan merupakan langkah baru bagi KPU Kota Balikpapan dalam berbagi informasi, mengedukasi, serta memberikan inspirasi seputar kepemiluan. Bersama saya, Nani. Dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan demokrasi membangun negeri. Kayaknya cukup berat ya Pak ya. Itu untuk saya Pak, bagi saya itu Pak. Tapi mungkin bagi Bapak soft-soft aja nih temanya. Baik, demokrasi itu bukan hanya sekedar pemilihan umum ataupun kita datang ke TPS untuk memberikan suara, tetapi lebih dari itu, demokrasi adalah untuk mewujudkan negara yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Bagaimana demokrasi itu menjadi kekuatan yang besar untuk membangun negeri kita? Mari kita bahas secara mendalam bersama narasumber terspesial kita pada hari ini, yaitu Bapak Fahmi Idris, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur periode 2023-2028 ya Pak ya? Iya, Atau 2029? 2024-2029. Oh, 2024-2029 ya Pak. Oh, berarti periode 2024 sampai dengan 2029 ya Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kota Balikpapan. Ini adalah podcast perdana kami, edisi spesial dan dihadiri oleh narasumber spesial. Mungkin ada teman pemilih yang belum mengenal Bapak Fahmi Idris adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kalau di Samarinda Bapak udah cukup terkenal nih Pak. Teman-teman di KPU Kota Balikpapan ini mungkin Bapak Fahmi Idris bisa memperkenalkan diri sebagai penyelenggara. Itu sudah berapa lama sih Pak sudah terlibat sebagai penyelenggara pemilu? Iya, terima kasih Mbak Nani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mungkin sebelum saya di KPU Provinsi Kalimantan Timur, saya dulu itu di 2009 itu di KPU Kabupaten Kutai Timur. Dari 2009 sampai 2019. Itu 2 periode ya Pak ya? Iya, 2 periode. Jadi kalau dalam penyelenggaraan di lembaga KPU itu periodisasi itu selama 5 tahun. Jadi periode pertama saya 2009 sampai 2014, kemudian 2014 sampai 2019 itu periode kedua di KPU Kabupaten Kutai Timur. Setelah itu, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk di KPU Provinsi Kalimantan Timur di periode 2019 sampai 2024. Kemudian ini periode kedua saya di KPU Provinsi Kalimantan Timur 2024-2029. Dan alhamdulillah juga saya dipercaya oleh teman-teman itu menjadi Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam setiap kelembagaan KPU, terutama di Kaltim, itu hierarkisnya adalah dari KPU RI, kemudian KPU Provinsi Kalimantan Timur, kemudian KPU Kabupaten Kota. Untuk KPU Kaltim sendiri itu terdiri dari 5 anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur. Itu juga dengan KPU Kabupaten Kota yang ada di Kaltim, seperti itu. Pada saat ini saya sedang menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan kebetulan pada hari ini saya telah meluncing atau membuka secara resmi podcast KPU Kota Balikpapan. Perdana ya Pak ya? Perdana. Untuk Kabupaten Kota. Apa dong buat KPU Kota Balikpapan? Karena untuk wilayah KPU se-Kalimantan Timur baru KPU Kota Balikpapan. Yeay, terima kasih Pak. Nanti KPU Kabupaten Kota lain bisa ngikut nih Pak. Artinya apresiasi bagi KPU Kota Balikpapan ya, kami ucapkan ya sebagai inisiator kemudian awal ya pembentukan podcast untuk KPU Kalimantan Timur. Mudah-mudahan nanti podcast ini bisa memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih dan sebagainya. Di tahun 2000 di periode pertama itu Bapak masih divisi hukum ya Pak ya?
Iya, jadi untuk yang di KPPROS Kalimantan Timur sebelumnya saya di divisi hukum, ya sekarang divisi KUL Keuangan Umum dan Logistik Iya. sekaligus merangkap sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Itu mana? Saya ingat sekali Pak, karena setiap ada kegiatan saya pasti ketemu sama Bapak Iya, di 2023 benar. 2024 Karena itu Pak ya. Mbak Nani kan nggak suka hukum ya, Gak jadi suka hukum waktu ketika itu. ada kegiatan-kegiatan hukum di KPU RI maupun di KPU Provinsi Kalimantan Timur pasti kami membersamai Iya. dengan teman-teman kabupaten kota yang mengabu divisi hukum beserta Kasubagnya. Ya karena saya lihat dari 10 KPU kabupaten kota yang ada di Kaltim, Balikpapan salah satu KPU yang mempunyai program dan ini ya program kerja yang luar biasa lah. Karena sebagai pintu gerbang Kaltim, dia posisinya selalu menjadi yang terdepan ya untuk KPU Kota Balikpapan. Semoga nanti bisa diikuti oleh KPU kabupaten kota yang lainnya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan. Sekali lagi saya ucapkan untuk ketua, anggota dan sekretaris serta jajaran kesekretariat KPU Kota Balikpapan apresiasi yang luar biasa untuk podcast yang kita Terima kasih Pak atas luncurkan di hari ini. dukungannya. Tema kita hari ini berbicara terkait demokrasi. Menurut Bapak, seperti apa sih demokrasi kita sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur? Bagaimana sih pandangan Bapak terkait demokrasi, penerapan demokrasi yang ada di khususnya di Kalimantan Timur lah Pak? Dan apa sih pengaruhnya bagi Gen Z kita ini? Ya, jadi melihat dan berkaca pada pengalaman pemilihan dan pemilu serentak yang sudah kita laksanakan, khususnya demokrasi di Kalimantan Timur itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti kita tingkatkan lagi terkait dengan peran serta masyarakat ya yang ada di Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat pemilu serentak kemarin, tingkat partisipasi pengguna hak pilih itu kan bagian daripada demokrasi itu sendiri ya. Bagaimana rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani yang sesuai hati nurani. Pada saat pemilu serentak kemarin, untuk tingkat partisipasi pengguna hak pilih masyarakat Kaltim itu sangat-sangat luar biasa. Dari target nasional 77,5%, itu Kaltim melampaui itu hampir 79,8%. Masya Allah. Nyampe 79 ya Pak. Artinya melampaui target nasional 77,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pemilihan serentak kemarin yang sudah kita lakukan, juga tingkat partisipasi meningkat ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama sebelumnya. Untuk tingkat partisipasi Pilgub itu agak rendah, kemarin kita hampir mencapai 61%. Dan itu kita, untuk gubernurnya ya untuk Pak gubernur ya, jadi ada peningkatan yang signifikan ya di 2018, kemudian ada peningkatan di 2024 kemarin itu 60 sehingga mencapai target 61%. Kemudian secara keseluruhan tingkat partisipasi untuk Kaltim itu juga meningkat, menandakan bahwa kedewasaan masyarakat Kaltim untuk berdemokrasi ya, untuk berperan dalam demokrasi ini sudah sangat besar ya. Tinggal kita sebagai penyelenggara lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal itu, sehingga pada nantinya pada kegiatan pemilu maupun pemilihan serentak di tahun berikutnya ya 2029 atau 2029 ya, itu lebih meningkat lagi untuk penggunaan hak pilih oleh masyarakat Kalimantan Timur. Itu Mbak Dani. Berarti semakin ke sini memang partisipasi pemilih untuk Kalimantan Timur semakin ini ya meningkat ya. Berarti masyarakat Kalimantan Timur ini memang sudah tergerak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kan di dalam penyelenggaraan pemilu nih Pak. Bagaimana ketika penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada itu telah selesai nih Pak? Jangan sampai ketika orang-orang berpikir, nah ini nih KPU udah menyelesaikan tahapan pemilu ataupun pemilihan,
nggak ada lagi nih pekerjaannya, nggak ada lagi nih yang perlu di ini. Padahal di kita paham aja nih sebenarnya kita ini masih banyak tugas yang harus kita laksanakan, kita jalankan gitu. Terkait kalau yang saat ini ya, karena yang sedang berjalan saat ini kan Data pemungutan berkelanjutan, ya, pemungutan data pemilih berkelanjutan. Sedangkan di Parmas sendiri, saya kan kebetulan sudah Kasubag Parmas Pak, lagi gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi ke kampus, sekolah seperti itu. Masyarakat di luar sana mungkin kurang mengetahui seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Jadi ini Mbak Nani, jadi memang kita bisa menyalahkan juga ya anggapan masyarakat di luar ya. Tapi yang pasti ketika perhelatan pemilu maupun pemilihan selesai, maka banyak hal atau banyak tugas dan kewenangan kita yang harus kita lakukan. Di antaranya pertama adalah pemutakhiran data berkelanjutan. Jadi untuk DPT itu terus dimutakhirkan. Untuk kabupaten kota itu per 3 bulan itu harus direkap ya untuk memutakhir data. Jadi kita tahu mana data-data pemilih ya yang sudah meninggal, kemudian yang sudah memasuki masa untuk bisa menggunakan hak pilih, itu nanti kan terus dimutakhirkan terus ya Pak ya. Dimutakhirkan terus ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita lakukan di setiap kegiatan setiap saat ya. Jadi kita juga banyak bekerja sama dengan stakeholder yang ada, misalkan Kesbangpol, kemudian pihak-pihak yang lainnya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, di SMA, karena di SMA itu kan sebagian besar adalah pemilih pemula yang baru dia akan menggunakan hak pilihnya karena usianya akan mencapai 17 tahun ya. Jadi itu yang perlu kita informasikan, kita perlu berikan pengetahuan terkait dengan penggunaan hak pilih untuk mereka. Kemudian juga ada lagi terkait dengan PAW untuk anggota DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Ketiga nanti ada pengajuan dari sekwanan atau partai politik gitu kan. Jadi kita harus lakukan verifikasi terkait dengan pengajuan PAW. Kemudian hal-hal yang lain termasuk diantara adalah penyampaian pertanggungjawaban administrasi keuangan maupun tahapan ya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya terkait pelaksanaan tahapan pemilihan yang kemarin. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan ya setelah masa tahapan selesai. Kita banyak melakukan tugas dan fungsi kita. Kemudian juga ada penguatan kelembagaan, banyak hal lah. Pandangan di luar bahwa KPU setelah pemilu atau pemilihan selesai tidak ada pekerjaan, itu mohon maaf, itu pandangan yang keliru. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul sekali itu Pak. Jadi kan kita ingin merubah stigma masyarakat gitu bahwa KPU itu bekerjanya itu cuma pada saat tahapan pemilu aja. Padahal setelah dari itu ininya walaupun itu bukan tahapan yang tik. Kalau memang tahapan itu kan memang kita ibaratnya kita nggak bisa nafas Pak. Kalau tahapan itu. Nah setelah tahapan pun ternyata kita masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, apalagi terkait dengan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, kepada KPU RI untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, keuangan kita. Dan yang terkait dengan PAW juga itu otomatis kita nggak tahu ya Pak ya apa yang terjadi dengan apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Otomatis ada pengajuan PAW seperti itu. Itu yang sepertinya semoga melalui podcast ini teman-teman pemilih bisa terbuka pemikirannya terkait bahwasanya KPU ini banyak nih pekerjaannya KPU ini. Sosialisasi dan pendidikan pemilih itu kan harus dilakukan terus-menerus. Iya betul sekali Pak. Justru pada saat sepertinya kita harus memaksimalkan sosialisasi agar kedepannya pada saat ada pemilu maupun pemilihan itu kita tinggal dapatkan apa yang kita inginkan, tingkat partisipasi yang tinggi, kemudian dan yang lainnya gitu loh. Saya sih berharap ya untuk tingkat partisipasi nanti kedepannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang
tingkat partisipasi yang kemarin di pemilu maupun pemilihan serentak yang sudah kita lakukan itu Mbak Nani. Semoga dari pelaksanaan sosialisasi ini nggak hanya turun ke lapangan, tapi melalui podcast ini juga semuanya masyarakat bisa tergerak hatinya untuk bisa berperan aktif di dalam, tetap bergerak hatinya untuk sadar akan untuk memilih, bukan hanya memilih presiden, memilih anggota dewan. Media digital atau media sosial itu sangat berperan ya untuk kita penyebaran informasi. Salah satu adalah podcast ini. Coba kita bayangkan ketika kita bangun tidur yang kita cari apa? Betul sekali, Pak. Ya kan? Padahal istri ada atau anak kita ada di samping, tapi yang kita cari pertama handphone gitu kan. Nah, ketika berpergian ya keluar rumah atau keluar kantor ya, ketika dompet ketinggalan kita nggak pusing, tapi ketika handphone ketinggalan, betul sekali Pak, itu serasa mau gila kita, aduh handphone saya ketinggalan itu kan, padahal dompet itu kan lebih penting karena di situ isinya kan semua kartu identitas kita betul ya. Sekali itu Pak. Tapi kita nggak terlalu pusing ketika dompet ketinggalan, tapi yang handphone ketinggalan kita seakan-akan waduh bingung gitu kan. Jadi kami berharap nanti podcast ini bisa berperan aktif lah dalam menyampaikan, menginformasikan segala hal terkait dengan program-program kerja Kota Balikpapan, sekaligus penyampaian informasi kepada masyarakat bagaimana begitu bergunanya, begitu perlunya masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat nanti perhelatan pemilu dan pemilihan serentak di tahun berikutnya di 2029. Seperti itu Mbak Nani. Oke, terima kasih Pak untuk berbagi informasi, berbagi ilmu terkait dengan kepemiluan, bagaimana kita melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan pemilu dan di luar penyelenggaraan pemilu. Berarti di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa sih pentingnya kita berpartisipasi di dalam apa ya, sebenarnya ini udah di dalam RT pun masyarakat kecil saja itu sebenarnya sudah terlaksana ya praktek demokrasi itu ya Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir saya ini Pak, pesan-pesan biar teman-teman pemilih ini lebih tergerak hatinya, lebih semangat lagi nih agar lebih berperan aktif lagi ini. Mungkin ya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan ini kan sekarang kalau kita bisa mengatakan sebagian besar pemilih itu kan banyak kan Gen Z ya. Iya betul sekali. Gen Z itu sebagian pemilih itu ada di Gen Z. Ya dengan mereka beraktivitas di media sosial, dengan kita juga membuat podcast, jadi banyak hal yang bisa disampaikan ke mereka melalui media digital, melalui medsos, sehingga upaya-upaya kita untuk melakukan atau memberikan informasi kepada Gen Z maupun masyarakat luas itu bisa mencapai sasaran. Bahwa ketika demokrasi itu memilih atau menggunakan hak itu kan sebenarnya saling berbarengan. Ketika kita menggunakan hak pilih dengan benar, maka kita berharap nanti apa yang menjadi pilihan kita itu akan bisa menjadi atau membuat masyarakat khususnya Kota Balik itu menjadi lebih baik, lebih baik lagi. Betul. Artinya bahwa keyakinan kita ketika kita menggunakan hak pilih dengan benar, maka masyarakat itu akan lebih sejahtera, lebih baik lagi, makmur, lebih bahagialah. Betul sekali itu Pak. Kehidupan kedepannya seperti itu Pak Nani. Ketimbang kita, saya nggak mau tahu nih, saya angkat tangan aja, saya mau golput aja nih, nggak ada ngaruhnya nih ke diri saya, ke pribadi saya, kayak gitu. Kadang kan ada kayak gitu ya, bersikap apatis ya Pak. Apatis memang banyak sebenarnya masyarakat yang bersifat apatis juga tidak boleh. Kenapa? Karena ketika masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih yang kemudian dia bersifat apatis, sebenarnya kan apa yang kita nikmati pelayanan publik seperti padahal merasakan jalan, rumah sakit apa sebagainya itu hasil pilihan kita. Betul sekali itu Pak. Hasil pilihan kita, pemimpin yang dipilih kita, mereka melakukan dan melaksanakan pembangunan ya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kita tugasnya adalah memilih ya untuk masyarakat yang lebih baik lagi seperti itu. Berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak untuk podcast kita hari ini. Dan
Saya sangat-sangat berterima kasih dan teman-teman pemilih pasti sangat-sangat berterima kasih kepada atas kehadiran Bapak, bisa mendorong teman-teman pemilih untuk lebih aktif lagi untuk selanjutnya. Iya. Seperti itu ya. Sama-sama, terima kasih Mbak Nani, terima kasih untuk pemirsa semua. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Demikian episode perdana podcast KPU Kota Balikpapan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, menyaksikan, dan belajar bersama KPU Kota Balikpapan. Jangan lupa nantikan episode berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi seputar kepemiluan dan demokrasi. Saya Nani dan Bapak Fahmi Idris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.